Babak 16 besar Piala Dunia antar klub kini sudah resmi berakhir. Dihiasi dengan drama gugurnya klub-klub juara, babak ini menyajikan banyak drama. Selanjutnya, babak perempat final akan jauh lebih memukau ketimbang yang satu ini. Mulai dari reuni para finalis, duel sengit Eropa versus non-Eropa, sampai dengan dua underdog yang saling sikut. Lantas, bagaimana akan berjalannya babak perempat final ini? Starting Eleven Momen kali ini membahas perempat final Piala Dunia antar klub yang penuh dengan pembuktian. Mari simak selengkapnya. Piala Dunia antar klub kini memasuki fase baru dengan berakhirnya babak 16 besar yang mempertemukan banyak klub luar biasa. Babak ini menjadi panggung yang mempertemukan kekuatan-kekuatan besar dunia sepak bola, baik dari Eropa, Amerika Latin, hingga Asia dan Amerika Utara. Kompetisi ini telah memperlihatkan intensitas tinggi dan atmosfer turnamen yang benar-benar global. Masing-masing tim datang dengan ambisi besar dan tekad yang kuat. Mulai dari yang underdog sampai yang raksasa, semuanya tampil memukau dalam babak ini, yang membuat kompetisi bahkan tak serat akan drama. Banyak laga yang berlangsung di luar dugaan dan menyimpan kejutan besar. Tim-tim yang sebelum jadi pandang sebelah mata tampil dengan penuh semangat dan strategi matang. Sementara tim-tim unggulan menunjukkan performa impresif meskipun beberapa di antaranya harus gugur lebih awal dari prediksi. Babak ini adalah potret dari betapa tidak bisa ditebaknya kompetisi ini. Contohnya saja adalah Manchester City dan Inter Milan, dua raksasa Eropa yang sejak awal sebenarnya diprediksi akan melaju jauh, atau bahkan mencetak gelar juara. Manchester City misalnya, yang sempat menjadi favorit utama para penggemar sepak bola. Komputer cerdas Opta bahkan sempat memprediksi Manchester City punya peluang juara yang paling besar. Kedua setelah PSG, terutama setelah kebangkitan mengerikan mereka yang membantai Juventus dengan skor 5-2. Dengan catatan tersebut, City juga pada akhirnya lolos sebagai juara grup satu-satunya yang menang di semua kompetisi. Dengan perjalanan fase grup yang epik itu, pada akhirnya City dipertemukan dengan Al Hilal. Sayangnya reuni dengan Simone Inzaghi tidak berjalan mulus dan The Citizen harus pulang. Tak beda jauh dengan Manchester City, Inter Milan yang juga diprediksi akan melaju jauh, terutama usai finish sebagai juara grup, pada akhirnya juga harus menelan kekalahan pahit atas Fluminense. 2 gol sudah cukup membuat finalis UCL yang kini ditangani Christian Sifu pulang dengan tangan hampa. Selain itu ada pula laga Chelsea versus Benfica yang penuh drama. 2 jam lamanya laga ini sempat ditunda akibat cuaca buruk di Bank of America Stadium. Hingga akhirnya Chelsea menang dramatis lewat 3 gol yang bersarang di babak extra time. Tak kalah dramatisnya dengan semua match tadi, ada juga reuni Lionel Messi dan PSG. Bentrok yang tadinya dikira akan menghasilkan laga sengit ini juga lagi-lagi berakhir terlalu cepat. Inter Miami tak berkutik dengan skor 4-0 yang membuktikan bahwa ini bukan eranya Messi lagi. Kini, dengan usainya semua match tersebut, Piala Dunia antara klub pun memasuki babak baru, yaitu perempat final. Tak kalah epiknya dengan fase gugur, perempat final ini pun pada faktanya akan menyajikan pertandingan yang luar biasa. 4 finalis Eropa akan kembali bertarung di panggung dunia dan memberi nuansa nostalgia yang kental kepada para penggemar sepak bola. Mereka adalah PSG, Bayern Munich, Real Madrid, dan Borussia Dortmund. PSG dan Bayern sendiri tentunya nama yang football lover semua sudah tak asing lagi. Ya, ini adalah pertemuan reuni dari final UCL tahun 2020 lalu. Kala itu PSG yang skuadnya masih bertabur bintang, tumbang 1-0 melawan Die Roten, dan harus mengubur mimpi menjuarai UCL. Madrid versus Dortmund sementara itu merupakan reuni final Liga Champions 2024 yang melengkapi 15 UCL Al Real. Meski laga sempat berjalan sengit dengan statistik yang hampir berimbang, namun pada akhirnya 2 gol dari Carvajal dan Vinicius Junior sukses membuat mereka mengangkat trofi si kuping besar. Kembali bertemunya para finalis ini membuka kemungkinan duel emosional yang dipenuhi gengsi, harga diri, dan momen balas dendam. Selain reuni akbar 4 finalis UCL, babak perempat final ini juga nantinya akan menyajikan drama pembuktian antara Eropa dan non-Eropa. Isu dominasi Eropa atas dunia sepak bola kembali diuji dalam bentrok kali ini.
Seperti yang kita ketahui, duel Eropa dan non-Eropa menjadi marak di kompetisi ini. Beberapa klub pun sudah membuktikan superioritas mereka, seperti contohnya PSG yang membabat Inter Miami dan Al Hilal yang memenangkan adu jotos dengan Manchester City. Selain itu, ada juga Inter Milan yang keok atas Fluminense dan Dortmund yang sukses menjegal Monterrey. Kini duel Eropa versus non-Eropa tersebut pun akan kembali terjadi dengan wujud Chelsea versus Palmeiras. Chelsea tentunya akan membuktikan dirinya demi harga diri Eropa. PSG dan Dortmund sebelumnya merupakan dua tim Eropa yang lolos tanpa menaklukkan tim Eropa lain. Dengan ini, Chelsea pun akan membuktikan bahwa bukan cuma PSG dan Dortmund yang bisa melakukan itu. Namun, di sisi Palmeiras sendiri, hal yang cukup sama juga akan terjadi. Usai memeras Botafogo yang sebelumnya mempecundangi PSG, kini Palmeiras juga datang dengan harga diri Brasil bersama dengan militan fansnya yang gila-gilaan di Amerika. Palmeiras ingin membuktikan bahwa bukan cuma klub Eropa saja yang selalu superior, tapi klub Brasil juga bisa menunjukkan harga diri mereka. Musim 2024-25, football lovers semuanya pasti tahu bahwa musim tersebut tak luput dari istilah kuda hitam. Banyak klub yang tadinya kroco mendadak jadi pro. Mereka bukan lagi datang sebagai tim hore, melainkan benar-benar jadi penantang gelar. Beberapa bahkan sukses mencetak gelar pertama mereka. Seperti contohnya adalah PSG dengan UCL-nya. Pada babak perempat final ini pun, hal yang sama bisa kita lihat kembali dengan hadirnya dua nama klub Al Hilal dan Fluminense. Seperti halnya Al Hilal, Fluminense sebenarnya juga tidak dipertimbangkan akan melaju sejauh ini. Sebaliknya, justru lawan mereka yakni Manchester City dan Inter Milan lah yang diharapkan melaju ke babak ini. Namun keduanya telah membuat kejutan di perempat final. Matchday ini nantinya diprediksi akan berjalan intens karena dua klub ini berstatus underdog. Namun status Simone Inzaghi yang merupakan pelatih kelas Eropa mungkin juga akan memberikan Al Hilal sedikit keunggulan. Tapi Fluminense juga tak bisa dianggap remeh, sebab pertahanan besi Nerazzurri saja sudah sukses mereka jebol, membuktikan efektivitas serangan mereka yang setidaknya mendekati PSG. Dengan pertemuan dua kuda hitam ini, drama babak 8 besar dipastikan tidak akan berkurang intensitasnya. Terlepas dari semua drama dan match besar yang akan terjadi, namun satu hal yang pasti adalah hanya ada 4 slot di babak semifinal. Tiap klub diwajibkan bersaing mati-matian jika ingin menggondol trofi ini. Tidak ada ruang untuk lengah, tidak ada celah untuk main aman. Piala Dunia antar klub adalah panggung tertinggi dan hanya yang benar-benar siap yang akan melaju. Tiap klub sebenarnya memiliki tujuan tersendiri dalam memenangkan trofi. Seperti halnya PSG yang bisa melengkapi musim sempurna mereka dengan trofi usai treble winner di musim lalu. Mereka datang bukan hanya dengan motivasi, tapi juga tekanan besar untuk menyapu bersih semua gelar yang ada. Sementara itu, mendapat Piala Dunia antar klub sebagai trofi pertama sebagai entrenador Real Madrid tentu menjadi tujuan Xabi Alonso. Setelah keok di perburuan gelar domestik dan bahkan turnamen Eropa, ini bisa menjadi pelipur lara sekaligus pembuka yang sempurna bagi sang pelatih anyar. Bayern di sisi lain juga ingin melengkapi trofi kedua mereka di musim ini. Sementara Chelsea tentunya ingin membuktikan diri bahwa mereka juga bisa bersaing di puncak tertinggi kompetisi dunia. Tak lupa juga, Al Hilal dan Fluminense jelas akan mempertahankan harga diri non-Eropa demi membungkam benua yang katanya kiblat sepak bola. Keduanya datang sebagai perwakilan Asia dan Amerika Selatan, membawa harapan jutaan fans dari luar benua biru. Pun begitu dengan Palmeiras yang ingin memberi kado spesial buat para fans. Membuktikan tim Brasil juga bisa merontokkan dominasi Eropa. Dengan semua hiruk-pikuk itu, Real Madrid kemungkinan besar diprediksi akan memenangkan duelnya dengan Dortmund, dan PSG akan membalaskan dendamnya terhadap Bayern. Chelsea sementara itu juga diprediksi kuat akan menang. Begitu juga dengan Al Hilal, yang akan menjadikan kompetisi ini semakin ketat di babak semifinal nanti, dengan Chelsea, Madrid, PSG, dan Al Hilal sebagai 4 besar. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai perempat final Piala Dunia antar klub yang pastinya tak serat akan drama. Bagaimana menurut kalian? Akankah prediksi meme menjadi kenyataan? Atau justru kalian punya prediksi sendiri? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini ya.
Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.